Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai Capres maupun Cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Mendakapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradian Syah Semar, menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang. Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Siang. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Lombok kemarin seperti apa? Kan cukup, Mbak. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, di kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI, saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit. Untuk negara besar saja saya kira akan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India. Apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data. Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu menara BTS, yang semuanya akan memberikan dukungan kepada nanti kalau era AI ini betul-betul akan kejadian. Karena menurut perkiraan saya, 5-15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence AI. Semua di mana-mana semuanya AI. Jadi semua negara harus mempersiapkan, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digitalnya disiapkan, human resources-nya, sumber daya manusianya disiapkan,
regulasinya disiapkan, memang harus siap betul, karena ini akan ada sebuah pergeseran dari dulu yang ekonomi normal masuk ke digital ekonomi, ini masuk ke ekonomi AI atau intelligent ekonomi. Ya, Pak, topik yang lain Pak terkait gugatan MK bahwa keluarga presiden dan wakil presiden tidak bisa ikut pilpres. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Ya. Mundur dong. Mundur. Ya. Mundur. Ya. Ya. Individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai Capres maupun Cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradiansyah Semar, menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang. Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Siang. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Bloomberg kemarin seperti apa? Kanan sedikit, Mbak. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, di kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI, saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit. Ya. Untuk negara besar saja saya kira akan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India. Apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data.
Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu menara BTS, yang semuanya akan memberikan dukungan kepada nanti kalau era AI ini betul-betul akan kejadian. Karena menurut perkiraan saya, 5-15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence AI. Semua di mana-mana semuanya AI. Jadi semua negara harus mempersiapkan, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digitalnya disiapkan, human resources-nya, sumber daya manusianya disiapkan, regulasinya disiapkan. Memang harus siap betul, karena ini akan ada sebuah pergeseran dari dulu yang ekonomi normal masuk ke digital ekonomi, ini masuk ke ekonomi AI atau intelligent ekonomi. Ya, Pak, topik yang lain Pak terkait gugatan MK kalau keluarga presiden dan wakil presiden tidak bisa ikut pilpres. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah, ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Mundur dong. Mundur. Ya. Mundur. Ya. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai Capres maupun Cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Mendakapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradiansyah Semar, menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang. Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Bloomberg kemarin seperti apa?
Kan juga Mas. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, di kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI, saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit. Ya. Untuk negara besar saja saya kira akan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India. Apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data. Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu menara BTS, yang semuanya akan memberikan dukungan kepada nanti kalau era AI ini betul-betul akan kejadian. Karena menurut perkiraan saya, 5-15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence AI. Semua di mana-mana semuanya AI. Jadi semua negara harus mempersiapkan, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digitalnya disiapkan, human resources-nya, sumber daya manusianya disiapkan, regulasinya disiapkan. Memang harus siap betul karena ini akan ada sebuah pergeseran dari dulu yang ekonomi normal masuk ke digital ekonomi, ini masuk ke ekonomi AI atau intelligent ekonomi. Ya, Pak, topik yang lain Pak terkait gugatan MK bahwa keluarga presiden dan wakil presiden tidak bisa ikut pilpres. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Mundur dong. Mundur. Ya. Mundur. Ya. Mundur. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai Capres maupun Cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang.
Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradiansyah Semar, menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang. Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Pak, Siang. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Bloomberg kemarin seperti apa? Kan juga, Mbak. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, di kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI, saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit. Ya. Untuk negara besar saja saya kira akan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India. Apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data. Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu menara BTS, yang semuanya akan memberikan dukungan kepada nanti kalau era AI ini betul-betul akan kejadian. Karena menurut perkiraan saya, 5-15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence AI. Semua di mana-mana semuanya AI. Jadi semua negara harus mempersiapkan, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digitalnya disiapkan, human resources-nya, sumber daya manusianya disiapkan, regulasinya disiapkan. Memang harus siap betul, karena ini akan ada sebuah pergeseran dari dulu yang ekonomi normal masuk ke digital ekonomi, ini masuk ke ekonomi AI atau intelligent ekonomi. Ya, Pak, topik yang lain Pak terkait gugatan MK bahwa keluarga presiden dan wakil presiden tidak bisa maju ikut pilpres. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah, ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK, itu yang harus kita hormati. Ya. Mundur dong. Mundur. Ya. Mundur. Ya. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi
agar melarang keluarga presiden maju capres dan cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradian Syah Semar, menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang. Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Pak, Siang. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Bloomberg kemarin seperti apa? Kanan juga, Mbak. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, di kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI, saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit. Untuk negara besar saja saya kira akan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India. Apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data. Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu menara BTS, yang semuanya akan memberikan dukungan kepada nanti kalau era AI ini betul-betul akan kejadian. Karena menurut perkiraan saya, 5-15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence AI. Semua di mana-mana semuanya AI. Jadi semua negara harus mempersiapkan, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digitalnya disiapkan, human resources-nya, sumber daya manusianya disiapkan, regulasinya disiapkan. Memang harus siap betul, karena ini akan ada sebuah pergeseran dari dulu yang ekonomi normal masuk ke digital ekonomi, ini masuk ke ekonomi AI atau intelligent ekonomi. Ya, Pak, topik yang lain Pak terkait gugatan MK bahwa keluarga
Presiden dan wakil presiden tidak bisa ikut dilarangan. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Mundur dong. Mundur. Ya. Mundur. Gini. Ya, individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai Capres maupun Cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Mendakapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradian Syah Semar, menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang. Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Siang. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Bloomberg kemarin seperti apa sih? Kan juga, Mas. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, di kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI, saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit. Ya. Untuk negara besar saja saya kira akan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India. Apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data. Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu menara BTS,
yang semuanya akan memberikan dukungan kepada nanti kalau era AI ini betul-betul akan kejadian. Karena menurut perkiraan saya 5-15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence AI. Semua di mana-mana semuanya AI. Jadi semua negara harus mempersiapkan, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digitalnya disiapkan, human resources-nya, sumber daya manusianya disiapkan, regulasinya disiapkan. Memang harus siap betul karena ini akan ada sebuah pergeseran dari dulu yang ekonomi normal masuk ke digital ekonomi, ini masuk ke ekonomi AI atau intelligent ekonomi. Ya, Pak, topik yang lain Pak terkait gugatan MK bahwa keluarga capres presiden dan wakil presiden tidak bisa maju ikut pilpres. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Mundur dong. Mundur. Ya. Mundur. Ya. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai Capres maupun Cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Mendakapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradian Syah Semar, menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang. Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Bang. Siang, Bang. Siang. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Bloomberg kemarin seperti apa sih? Kan sedikit, Mas. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, jadi kedaulatan data dan kedaulatan AI.
Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI, saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit. Untuk negara besar saja saya kira kan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India, apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data. Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu menara BTS, yang semuanya akan memberikan dukungan kepada nanti kalau era AI ini betul-betul akan kejadian. Karena menurut perkiraan saya, 5-15 tahun yang akan datang, akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence, AI. Semua, di mana-mana, semuanya AI. Jadi, semua negara harus mempersiapkan, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digitalnya disiapkan, human resources-nya, sumber daya manusianya disiapkan, regulasinya disiapkan. Memang harus siap betul, karena ini akan ada sebuah pergeseran dari dulu yang ekonomi normal masuk ke digital ekonomi, ini masuk ke ekonomi AI atau intelligent ekonomi. Ya, Pak, topik yang lain Pak terkait gugatan MK bahwa keluarga capres presiden dan wakil presiden tidak bisa ikut pilpres. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah, ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Yes. Mundur dong. Mundur. Ya. Mundur. Ya. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai Capres maupun Cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Mendakapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi.
Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradian Syah Semarang menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang. Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Pak, Siang. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Bloomberg kemarin seperti apa? Kan juga, Mas. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, di kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI, saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit. Untuk negara besar saja saya kira akan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India. Apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data. Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu menara BTS, yang semuanya akan memberikan dukungan kepada nanti kalau era AI ini betul-betul akan kejadian. Karena menurut perkiraan saya, 5-15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence, AI. Semua, di mana-mana, semuanya AI. Jadi, semua negara harus mempersiapkan, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digitalnya disiapkan, human resources-nya, sumber daya manusianya disiapkan, regulasinya disiapkan. Memang harus siap betul, karena ini akan ada sebuah pergeseran dari dulu yang ekonomi normal masuk ke digital ekonomi, ini masuk ke ekonomi AI atau intelligent ekonomi. Ya, Pak, topik yang lain Pak terkait gugatan MK bahwa keluarga capres presiden dan wakil presiden tidak bisa maju ikut pilpres. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah, ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Mundur dong. Mundur. Ya. Mundur. Ya. Mundur. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradian Syah Semar, menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang. Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Siang. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Bloomberg kemarin seperti apa? Karena cukup, Mas. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, di kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI, saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit. Untuk negara besar saja saya kira akan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India. Apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data. Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu menara BTS, yang semuanya akan memberikan dukungan kepada nanti kalau era AI ini betul-betul akan kejadian. Karena menurut perkiraan saya, 5-15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence, AI. Semua di mana-mana semuanya AI. Jadi semua negara harus mempersiapkan, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digitalnya disiapkan, human resources-nya, sumber daya manusianya disiapkan, regulasinya disiapkan. Memang harus siap betul, karena ini akan ada sebuah pergeseran dari dulu yang ekonomi normal masuk ke digital ekonomi, ini masuk ke ekonomi AI atau intelligent ekonomi. Ya, Pak, topik yang lain Pak terkait gugatan MK bahwa keluarga capres presiden dan wakil presiden tidak bisa ikut pilpres. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan
konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Yes. Mundur dong. Mundur. Ya. Mundur. Gini. Ya, individu setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai Capres maupun Cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradian Syah Semar, menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang. Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Bang. Siang, Pak. Siang. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Bloomberg kemarin seperti apa? Kan sedikit, Mas. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, di kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI, saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit. Untuk negara besar saja saya kira akan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India. Apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data. Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu menara BTS, yang semuanya akan memberikan dukungan kepada nanti kalau era AI ini betul-betul akan kejadian. Karena menurut perkiraan saya,
5-15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence AI. Semua di mana-mana semuanya AI. Jadi semua negara harus mempersiapkan, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digitalnya disiapkan, human resources-nya, sumber daya manusianya disiapkan, regulasinya disiapkan. Memang harus siap betul, karena ini akan ada sebuah pergeseran dari dulu yang ekonomi normal masuk ke digital ekonomi, ini masuk ke ekonomi AI atau intelligent ekonomi. Ya, Pak, topik yang lain Pak terkait gugatan MK bahwa keluarga capres presiden dan wakil presiden tidak bisa ikut pilpres. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah, ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK, itu yang harus kita hormati. Ya. Ya. Mundur dong. Mundur. Ya. Mundur. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai Capres maupun Cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradiansyah Semar, menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang. Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Siang. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Bloomberg kemarin seperti apa? Kanan sedikit, Mbak. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, di kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI
Saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit ya. Untuk negara besar saja saya kira kan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India, apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data. Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu menara BTS, yang semuanya akan memberikan dukungan kepada nanti kalau era AI ini betul-betul akan kejadian. Karena menurut perkiraan saya, 5-15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence AI. Semua di mana-mana semuanya AI. Jadi semua negara harus mempersiapkan, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digitalnya disiapkan, human resources-nya, sumber daya manusianya disiapkan, regulasinya disiapkan. Memang harus siap betul, karena ini akan ada sebuah pergeseran dari dulu yang ekonomi normal masuk ke digital ekonomi, ini masuk ke ekonomi AI atau intelligent ekonomi. Ya, Pak, topik yang lain Pak terkait gugatan MK bahwa keluarga capres presiden dan wakil presiden tidak bisa ikut pilpres. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah, ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK, itu yang harus kita hormati. Ya. Mundur dong. Mundur. Ya. Nggak mundur. Ya. Mundur. Ya, individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga saudara dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai Capres maupun Cawapres. Pemohon menilai pasal 169 Undang-Undang Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan sehingga berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Mendakapi hal tersebut, Jokowi menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan uji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wapres Gibran tersebut menegaskan hak itu dijamin oleh konstitusi. Menurut Jokowi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak menguji undang-undang. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga putusan resmi dikeluarkan. Ia menegaskan akan menghormati apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Rampai Nusantara, yakni Maradiansyah Semar, menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Relawan tersebut menyatakan komitmen mendukung pemerintahan hingga 2034 mendatang.
Mereka berharap Gibran tetap berada dalam satu barisan politik bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pihak relawan menyatakan tetap menghormati hak politik pihak lain yang ingin maju dalam kontestan Pilpres mendatang. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Pak, Siang. Pak Jokowi terkait yang pembahasan di pertemuan Bloomberg kemarin seperti apa? Kan sedikit, Mbak. Ya, hampir semua negara berbicara mengenai data sovereignty dan AI sovereignty, di kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang. Tapi untuk kedaulatan AI, saya kira itu sebuah hal yang sangat sulit. Untuk negara besar saja saya kira akan sulit. Nah, Amerika mau kedaulatan AI seperti apa? Oh, chip, semikonduktor masih impor dari negara lain. Kemudian yang internasional talentnya juga masih banyak yang dari India. Apalagi negara-negara berkembang. Saya kira yang paling penting adalah kedaulatan data. Kemudian untuk negara-negara berkembang memang perlu mempersiapkan infrastruktur digital, baik itu satelit, baik itu data center, baik itu fiber optik, baik itu Download Tribun X